Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang berjudul Sheikh Asim, idola Doditan mengatakan ini. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan seorang Syekh Asim Al-Hakim. Syekh ini pernah datang ke Indonesia dan disambut oleh tim Donditan. Dan menurut pengakuan Donditan, Syekh ini adalah idolanya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan pernyataan Syekh berikut. In Islam, it is not up to you to embrace Islam and then apostatize, because we have rules and regulations. You don't want to accept Islam from the beginning? Don't. Remain in your religion. But to come and accept Islam and then leave Islam, this is a crime that is the cardinal sin. This is something that has to be punishable in Islam to protect Islam and the Muslims. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan sang Syekh. Ya, itu harus pahami. Jadi gini guys ya, kita tahu itu adalah sama seperti pengkhianat. Misal gini, saya analogian dengan yang gampang aja ya, biar paham ya. Misal gini, saya seorang laki-laki. Nah, saya kalau nggak benar-benar yakin dengan satu orang wanita, ya jangan saya nikahi. Jangan pacaran, jangan. Ya, jangan. Teman aja dulu gitu, temenan, kenal gitu aja. Nggak usah sampai bermain api, jangan. Pacaran apalagi nikahi kalau kita nggak betul yakin. Karena nanti kalau kita sudah nikahi, kita tuh sudah ikut aturan. Nggak gampang menceraikan itu, nggak gampang guys. Nggak seperti segampang itu. Karena kalau kita menceraikan namanya pengkhianat. Betul-betul harus dengan syarat yang ketat baru kita tuh bisa cerai gitu. Jadi sama agama tuh sama kayak pernikahan, nggak bisa main-main. Dan ditakutkan nanti ketika Anda sudah cerai, Anda menjadi musuh orang itu. Misal saya menceraikan seorang wanita, saya meninggalkan dia misalnya. Lalu saya malah buka aibnya, itu bahaya. Oh, itu mantan si saya adalah misalnya dia punya panu, dia punya penyakit panu atau apa gitu kan. Nah, itu bahaya. Nanti wanita yang saya tinggalkan tuh nanti orang-orang akan berpikir untuk menikahinya karena dengar dari apa yang saya bilang. Nah, itu bahaya. Sama kayak agama begitu. Kita yang keluar dari Islam, ya pengkhianat itu misalnya, takutnya kita mengatakan yang tidak tentang Islam, kita fitnah Islam gitu kan. Terjelekan, sehingga orang tuh nggak mau masuk Islam. Nah, itu maksudnya tuh guys. Jadi makanya harus hati-hati. Jadi agama tuh sama kayak kita tuh sedang berhubungan dengan orang. Jangan sembarangan. Kalau nggak yakin ya jangan nikah. Ya, harus yakin dulu Anda mau betul-betul pilihan Anda dia baru nikahi. Dan jangan gampang cerai juga. Harus betul-betul alasan yang sangat betul-betul tidak dapat terima baru Anda dapat bisa menceraikan. Sama kayak agama begitu. Itu dimaksud oleh Syekh ini gitu kan. Jadi jangan buat agama itu kayak mainan, itu maksudnya. Bukan nggak boleh masuk Islam, boleh tapi harus yakin dulu. Biar Anda tuh tidak mempermainkan agama gitu guys. Ini agama itu bukan mainan, bukan. Jadi daripada Anda masuk duluan, mendingan itu kaji dulu. Kayak gini, Anda mau memilih mobil terbaik, ya kan? Nah, biar nggak gonta-ganti mobil, mending Anda riset dulu. Ada misalnya 5 mobil. Anda riset mobil merek ini, ada 5 biji. Anda riset satu. Lalu Anda beli, dan Anda tidak akan jual lagi. Karena itulah mobil terbaik. Anda beli mobil sekali dan tidak akan dijual lagi. Itu bagus. Berarti kan dengan Anda, kayaknya mobil ini yang bagus. Anda beli. Rupanya tengah jalan Anda nyesal. Kayaknya mobil itu yang bagus. Lalu Anda jual. Anda ganti mobil. Nah, itu yang tidak elok. Nanti ya. Kok bisa sekali saja kita beragama itu yang benar, udah. Pasangan juga gitu. Mobil, jangan kau ganti mobil, jangan kau ganti pasangan, jangan kau ganti agama, guys. Itu logika pikir gitu kan. Di mana dia bilang bahwa tidak seenaknya murtad dari Islam. Kalau kamu murtad, menurut ajaran Islam, kamu harus mendapat hukuman. Sama kayak kita meninggal wanita. Ya. Kita akan dihukum nanti. Kalau kita meninggalkannya sembarangan. Jadi nggak boleh meninggalkan sembarangan, nggak boleh. Apalagi agama gitu. Ada aturannya gitu kan.
Dan murtad itu adalah salah satu dosa besar. Dari pernyataan ini timbul pertanyaan. Bagaimana kalau orang yang masuk Islam pada akhirnya berubah pikiran setelah dia mempelajari Islam lebih dalam? Karena tidak mungkin orang yang menjadi mualaf mempelajari semua ajaran Islam. Justru ketika dia mempelajari Islam secara mendalam, dia akan makin kuat imannya. Bekal imannya sudah ada dari dia tidak percaya agama Kristen, agama sebelumnya. Sudah nggak percaya dia. Bahkan orang itu jadi ateis. Jadi dia sudah punya modal untuk kembali ke Kristen nggak mungkin. Kecuali kalau dia memang betul-betul sudah error ya. Karena dia tuh aja orang tuanya keluar Kristen. Gimana mau balik Kristen lagi itu kan? Itu intinya guys. Baru dia bersyahadat. Tentunya dia tidak mengetahui semua ajaran Islam secara keseluruhan dan detail. Jadi, mungkin saja, dalam perjalanannya sebagai seorang mualaf, dia belajar lebih dalam dan ternyata tidak sesuai dengan yang dia pikirkan sebelumnya. Apakah dia salah kalau dia berubah pikiran? Kasus yang disampaikan Syekh adalah untuk orang masuk Islam dari agama lain. Pertanyaan. Justru ketika Anda belajar Islam lama akan tahu betapa hebatnya Islam. Islam tuh mengatur semuanya. Anda masuk WC saja diatur. Anda keluar rumah diatur. Anda tidur, makan semua diatur. Itu ada aturannya, lengkap. Ada kita tidak bingung-bingung ya Islam. Hidup itu guys, paling enak itu adalah ketika kita tidak bingung-bingung. Ya, paling malas hidup tuh kalau kita bingung-bingung. Contoh, ketika saya kerja. Saya kemarin kan baru bekerja nih, dulu hampir 2 bulan. Saya guys, ketika bekerja pertama itu paling sakit kepala saya guys. Paling gak suka saya. Kenapa? Masih bingung kita mau ngapain. Saya kena marah bos. Ini salah, itu salah. Disuruh bos gak tahu, gak ngerti gitu kan. Itu paling gak enak. Tapi lihat sekarang, ketika saya udah mulai paham, pelan-pelan belajar. Enak kerja itu guys. Saya nikmatinya. Saya tahu saya harus ngapain. Saya tahu cara gak kena marah bos. Saya tahu maksud bos. Itu kenikmatan dalam bekerja. Apalagi dalam beragama. Apalagi dalam hidup. Kalau Anda tahu apa perintah Tuhan, detail, ya, Anda nggak perlu bingung lagi, dan itu nikmat. Oh, aku waktu tidur, jam tidur mau ngapain nih? Waktunya kerja mau ngapain ini? Jam segini mau ngapain? Semua udah diatur dalam Islam. Kita nggak ada lagi kita bingung-bingung. Kita mesti gimana? Nggak ada. Semua sudah style. Jadi kita jalankan saja. Sampai kayak pekerjaan, semua diatur. Kita harus begini, begini, kita sudah tahu gitu. Itu indahnya Islam. Beda dengan agamanya di Pilpahit. Yang nggak tahu mau ngapain, taunya cuma hari Minggu gereja sudah. Baru baik sudah. Nggak, dia detailnya nggak ada. Kalau dia mau tidur, ngapain sih? Kalau dia mau bangun tidur, ngapain sih? Nggak tahu dia. Semuanya akal-akalan dalam pikirannya saja gitu. Nggak ada dibantu oleh Tuhan untuk merumuskannya gitu. Nah, kita tidak. Kita tuh tahu apa yang mau dikerjakan tuh udah tahu. Udah. Jadi kalau kita kerja tuh kita sudah dikasih detail. Kamu kerjakan ini ya, udah tahu kita. Cuma kalau kita kerja nggak tahu apa mau kerjain, tiba-tiba datang bos, kamu ngapain ini, ya bingung kita, gitu kan? Nah intinya kalau sudah tahu arahan bos tuh ngomong kita detail. Kamu harusnya begini ya, kamu begini ya, enak kita kerja guys, gitu. Tuhan juga begitu, dia ngasih tahu kamu harus begini gitu. Kita enak aja hidup, karena kita tahu apa yang Tuhan mau. Sampai kayak kerja kita tahu apa bos mau, ya kita tuh tidak mungkin kena marah. Kalau kita menjalankan perintah bos yang kita tahu itu. Cuma kalau bos nggak kasih tahu apa-apa, maka selalu sedikit, ya kita banyak buat salahnya. Kita kira kita benar, rupanya salah menurut bos. Gitu. Nah itu loh gue pikirnya guys. Dan kita selanjutnya adalah, bagaimana dengan orang yang lahir dalam keluarga Islam? Apakah mereka boleh murtad? Mengingat bukan pilihan mereka untuk menjadi Islam, orang tuanya lah yang membuat mereka jadi Islam. Ini orang yang Islam itu, dia lahir tuh punya lebih banyak kesempatan untuk belajar dibandingkan mualaf. Mualaf tuh belajar sedikit, sebentar, karena dia baru mualaf. Islam dari lahir sampai besar dia nggak belajar agamanya, kan nggak mungkin. Ya, ada PAUD, ada TK Islam, SD Islam. Saya dulu umur 4 tahun, 3 tahun saya sudah ngaji guys, belajar ngaji, belajar fikih segala macam. Umur 4 tahun dulu, ingat betul saya tuh kan, di masjid dekat rumah, dibimbing ustadz. Jadi nggak ada, dia tuh udah belajar. Masa belajar nggak tahu kan nggak mungkin gitu. Ini kan dengan ketahuannya dia harusnya susah nih kan Islam. Udah tahu dia tentang kebenaran Islam harusnya gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang lahir dalam keluarga Muslim? Karena setahu saya gini, kita mencermati banyak orang para murtadin tuh kebanyakan kasusnya yang saya review ya. Saya kan sering tuh mereview para murtadin
yang dibangga-banggakan oleh orang-orang ini, oleh Philip Pahit, Didi Juli, Louis Prasetyo, tambah lagi. Kan mereka sering banggakan para murtad itu. Nah, itu saya bahas. Kenapa mereka murtad? Ternyata asalnya bukan karena membaca kitab sucinya, tapi karena pengaruh. Di agama sebelumnya, Islam itu misalnya mereka mengalami banyak masalah dari orang-orang Islamnya. Jadi yang masalah itu adalah orang Islamnya, bukan agamanya. Misalnya dapat suami yang brengsek, atau mendapatkan keluarga yang memang lagi kacau, broken home, dan segala macam. Ada masalah dengan orang-orang di agama lamanya. Oh ingat ya, dengan orang-orangnya, bukan dengan agamanya ya. Lalu mereka tiba-tiba mendapatkan sebaliknya di agama yang calon agama barunya, itu Kristen. Mereka dapatkan orang yang baik-baik, memang baik-baik itu ada maunya gitu kan. Tahu dia, ini orang ada masalah nih. Nanti kita garap gitu kan. Nah, akhirnya mereka garap dan mereka itu baik-baik. Aku tuh dari simpati, biar gampang tarik ke Kristen. Oh, nama orang lagi galau, lagi emosi, lagi galau, ya gampang ditarik guys. Gampang bujuk rayu gitu kan. Jadi tinggal ubah hal buruk ke hal baik, mereka akan langsung switching ke agama itu. Jadi asalnya adalah karena itu. Ya. Karena pengaruh subjektif, bukan objektif. Bukan melihat dalil, bukan melihat kitab atau ajaran agama, tapi melihat kelakuan orang-orangnya guys. Itu adalah yang sering saya lihat, sehingga efeknya apa? Sehingga itu tadi gitu. Jadi murtadnya itu bukan karena kualitas gitu kan. Jadi mereka tuh harusnya apa ya? Jadi begitu gampang keluar dari Islam hanya hal begituan, tidak prinsipil gitu kan. Harusnya dia harus lihat salah benar agama itu, bukan salah benar orang-orangnya guys, atau kelakuan umat beragamanya gitu kan. Muslim dihukum juga kalau mereka murtad. Mengingat bukan mereka yang memilih jadi Islam. Kalau kita lihat faktanya, seperti negara Arab Saudi dan negara Arab lainnya, yang menegakkan hukum Islam, sepertinya orang yang lahir Islam dan mualaf yang murtad hukumannya sama. Menurut saya, statement yang mengatakan, tidak ada paksaan dalam Islam perlu dipertanyakan. Karena, jika tidak ada paksaan, kenapa di negara yang menjalankan hukum Islam, justru menghukum orang yang murtad, baik yang lahir Islam maupun yang mualaf? Begini ya, kita lihat dulu ya. Bukan begitu, lihat dulu kasusnya apa. Itu biasanya orang-orang yang menyerang Islam setelah dia murtad. Ya, dia tuh memfitnah Islam, mengatakan tiang dari Islam lah gitu. Jadi ibaratnya gini loh, sama kayak Anda bayangkan ya. Ada Anda meninggalkan seorang wanita setelah Anda nikahi. Ya, Anda nikahi wanita, Anda tinggalkan, lalu ada dilecehkan dia, ada fitnah dia. Marah nggak tuh orang tuanya? Marah. Bisa-bisa dari perkara pengadilan. Apa nih mantan suaminya nih? Udahlah kejam meninggalkan, berkhianat, ngomong pula tidak gitu kan. Nah, jadi itu akan memang logikanya begitu guys. Jadi itu adalah suatu hal yang bahaya, suatu hal yang tidak elok gitu. Makanya wajar dihukum gitu, ya kan? Nah, kalau dia misalnya meninggalkannya baik-baik dengan tidak cara yang elok, tapi dengan bukan dengan cara yang tidak elok, tapi dengan cara yang elok, itu nggak apa-apa. Dan tidak ngomong di belakang nggak apa-apa. Ini tidak. Udah meninggalkan, ada pengkhianat, lalu dia ngomong pula jadi tidak gitu kan, menyerang Islam dan menjadikan apa ya, banyak sekali bahan-bahan Quran itu sebagai bahan fitnah gitu. Jadi tidak menafsirkan dengan yang benar gitu. Ya, jadi mereka tuh putar balikkan fakta, ayat tuh mereka ngomongnya ini, mereka katakan lain. Contoh kayak potong ayat. Misalnya ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari kalian itu yang akan mendatangi neraka itu. Itu ayat mereka potong sampai di situ. Padahal ada sambungannya. Ya. Lalu sambungannya adalah Allah akan selamatkan orang-orang beriman dan akan memasukkan orang-orang kafir dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi orang beriman itu selamatkan gitu. Alias tidak masuk ke neraka, hanya mendatangi, melewati guys. Datang bukan berarti masuk ya. Mendatangi itu sama kayak numpang lewat gitu guys. Anda mau ke Surabaya di Jakarta, otomatis Anda akan mendatangi Bandung. Bukan masuk, tapi datang, lewat saja untuk menuju Bandung gitu, untuk menuju Surabaya gitu kan. Jadi baca selanjutnya, mereka sengaja, memang mereka tahu ayat selanjutnya mereka potong demi untuk agar orang tuh menganggap bahwa memang orang Islam itu masuk neraka. Nah, itu parahnya guys. Nah, kita tahu orang Islam tidak mungkin masuk neraka dalam ajaran Islam, tapi mereka ubah gitu karena mereka potong ayat gitu. Itu bahayanya begitu guys.
Pada kesempatan lain, Syekh Hasim ini juga mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong. Jadi gini ya, saya kasih bahas dulu gini. Jadi gini, maksudnya ya. Ini adalah waktu zaman semua saling menaklukkan. Ingat, dulu tuh ada zaman Persia, Romawi, segala macam. Gitu. Itu zaman dulu memang zaman perang. Bukan masa damai dulu itu ya. Semua tuh saling menguasai. Makanya kalau tidak menguasai ya dikuasai. Itu adalah zaman itu memang begitu. Beda sama sekarang. Misalnya ada PBB. Sekarang ada PBB aja sekarang masih begitu. Masih ada penjajahan. Israel lah jajah Palestina. Jadi makanya guys itu adalah hal yang lazim di dunia. Cuma masalahnya adalah apa kita melakukan penjajahan atau kita melakukan penaklukan. Beda ya. Beda penjajahan dengan penaklukan itu beda. Ya. Penjajahan adalah ya seperti Israel ke Palestina. Hanya menjajah, bukan menaklukkan, ya beda. Maksudnya itu gini, apa namanya, kayak ya Belanda menjajah Indonesia, hanya mengambil sumber dayanya untuk memperkaya Belanda. Tapi orangnya rakyat dibawa sengsara. Kalau menaklukkan adalah Israel itu menaklukkan Palestina dan membuat rakyat Palestina itu hidup berdampingan dan sejahtera dengan rakyat Israel. Tapi tidak. Rakyat Palestina dibikin warga kelas 2, itu bukan menaklukkan namanya. Menaklukkan terus adil gitu kan. Nah, Islam beda konsep. Islam itu ya dia menaklukkan suatu kota atau negara itu dengan konsep ajak orang masuk Islam. Kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bayar jizyah. Nah, jizyah itu angkanya lebih kecil dibandingkan dengan zakat yang bermuslim. Zakat lebih besar. Jizyah itu hanya uang keamanan gitu. Ngerti nggak? Gunanya apa? Karena untuk mempertahankan wilayah dan mereka, kalau mereka diserang musuh, ada negara yang nyerang nih, mereka kan tentu akan berbahaya. Nah, mereka kita bantu. Kenapa? Karena memang butuh pasukan, butuh tentara untuk lawan musuh. Contoh Indonesia saja. Kita bayar tentara pakai apa? Pakai duit, kan? Bukan pakai daun, kan? Semuanya kontribusi, kan? Bayar uang keamanan, kan? Kita sebut istilah pajak. Ini nggak mungkin, mereka tidak bayar sama sekali, nggak mungkin. Kita aja Islam Muslim bayar zakat kok lebih besar jumlahnya. Nah, makanya mereka tuh ikut kontribusi terhadap negara ya dengan membayar jizyah untuk bayar tentara yang akan mengamankan wilayah dan diri mereka gitu. Itu hal wajar. Nggak mungkin dong mau gratis saja gitu kan. Kita aja Muslim bayar, pan ini kita yang menguasai kita bayar. Mereka nggak menguasai, masa mereka nggak mau bayar, kan nggak adil. Makanya dibuat berimbang guys. Nah, itu logika berikutnya. Artinya Syekh ini jujur dalam menyampaikan ajaran agamanya. Dia bilang, jadi kalau mereka tidak mau menolak, ya mereka nggak mau menolak nih. Nah, seperti yang dilakukan oleh siapa namanya, yang Muhammad Al-Fatih. Dia berkata, siapa yang tidak mau tinggal di Yerusalem, silakan keluar. Yang nggak mau bayar jizyah, siapa yang keluar? Ada yang keluar kan, pergi kan? Ada yang mau tertinggal. Karena mereka tahu, oh Islam ini ternyata nggak seperti yang diperkirakan, nggak seperti yang dituduhkan. Nah, Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Buktinya ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Yerusalem, dia tidak menghancurkan gereja, tidak membunuh orang-orang di dalam gereja, dia bahkan menggendong anak kecil gitu. Itu bukti betapa kasihnya Islam gitu kan. Nah, mereka menerima itu. Apa sih susahnya bayar jizyah, wong Islam aja lebih bayar zakat lebih mahal gitu kan. Dan kita memang butuh perlindungan dari tentara Islam gitu. Ya bayar jizyah. Karena Anda tidak adil dong, yang mau sendiri gitu kan. Nah, itu buktinya. Jadi apa tidak ada yang gini itu maksudnya adalah kalau mereka melawan, ya mereka nggak mau, mereka masih melakukan perlawanan, itu baru. Karena opsinya ada banyak, ya. Anda mau Islam, nggak mau ya sudah bayar jizyah, nggak mau ya keluar dari negeri ini, selesai, gitu. Jadi kalau melawan ya wajar, namanya melawan ya tentu akan diperangi, gitu loh guys. Sama dimana kan gitu kan, nggak mungkin dibiarkan gitu. Ya sama aja, nanti mereka akan menguasai balik gitu. Ini berarti Phil Pahit yang ngerti tentang konsep perang gitu kan.
Perang itu yaitu penaklukan. Ya, kalau ada menaklukkan suatu wilayah, ya kalau ada pemberontakan ya harus Anda redam. Karena ada penguasanya. Makanya semua harus patuh pada Anda. Tapi patuhnya dengan cara yang adil. Nah, itu maka dibuat keadilan. Yang muslim bayar zakat yang lebih besar jumlahnya, dan yang non muslim bayar jizyah. Sesimpel itu. Nggak ribet, nggak sulit. Kecuali kalau dibalik. Orang non muslim harus bayar zakat, kita bayar, orang Islam bayar jizyah. Itu baru nggak adil. Masa sih orang non muslim bayar lebih banyak? Nggak, harus kita orang Islam bayar lebih banyak. Itu namanya zakat kan. Mereka cukup bayar dikit aja, itu namanya jizyah guys, uang keamanan. Untuk biaya tentara aja. Kita tidak. Kita membiayai tentara, kita membiayai pembangunan negeri itu gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya orang non muslim ini hidup santai guys. Mereka hanya bayar kos tuh tentara saja. Kita umat Islam di negara Islam itu membayar kos untuk tentara, untuk pembangunan. Jadi kita membangun, mereka menikmati. Enak kan hidupnya kan? Tapi itu mereka tidak mengerti gitu. Kalau muslim pergi menguasai suatu negara atau daerah, Nabi katakan, pertama kali yang kamu lakukan adalah ajak mereka ke Islam. Kalau Ingat ya, ajak bukan maksa. mereka menolak, Allah memerintahkan supaya bayar jizyah. Uang keamanan. Masa nggak mau bayar uang keamanan gitu kan? Kita aja kompleks saya aja nih ya, ini ada uang keamanan itu. Anda bayangkan itu. Ya. Karena ada sapam yang digaji gitu. Nah mungkin nggak dibayar gitu kan. Ini adalah sesuatu yang apa ya, memang harus. Anda mau aman, mau diamankan, mau dapatkan pengamanan, tapi tidak mau ikut kontribusi kan nggak heran. Tapi nggak heran, nggak masuk akal gitu guys. Bahkan Anda bisa menikmati fasilitas umum yang dibangun oleh pakai dana zakat yang umat muslimin. Anda enak kali hidup Anda gitu kan, tapi itu pun Anda tidak mau gitu. Ya berarti Anda nggak layak tinggal negeri itu. Anda tidak mau berkontribusi apa-apa, sementara yang lain itu berkontribusi. Itu logika guys. Kalau mereka tidak mau bayar juga, nyawa melayang. Dia lanjut katakan, dan Bukan nyawa melayang. Anda tuh tidak boleh tinggal di negeri itu. Karena hidup di suatu tempat tuh harus ada aturannya. Anda diusir. Ya karena mau enak sendiri. Orang bayar zakat, biaya pembangunan, biaya tentara. Anda tidak mau hanya untuk bayar tentara aja nggak mau. Itu luar biasa. Betapa zolimnya Anda. Anda mau menikmati fasilitas yang dibangun kaum muslimin dengan zakatnya. Tapi Anda bahkan untuk bayar tentara aja Anda nggak mau nyumbang. Itu kan parah sekali guys. Apa Anda layak hidup di negeri itu? Kan tidak layak gitu. Ya kan? Itu namanya Anda tuh mau menang sendiri, mau enak sendiri. Orang lain bayar zakat, bayar uang keamanan dan membangun negeri, Anda cuma bayar keamanan saja dan tidak mau gitu. Kan kelewatan guys namanya. kami tangkap kamu, dan jadikan kamu budak kami, dan kami ambil tanahmu. Karena kamu menolak dua pilihan tadi, yaitu masuk Islam atau bayar jizyah. Gini, itu waktu dulu masih ada zaman perbudakan. Ya. Ingat, Nyawa itu diutus untuk menghapus perbudakan. Buktinya, Nyawa menyampaikan bahwa siapa yang membebaskan budak, dia akan dapat pahala sekian. Sehingga apa terjadi dengan perkataan Nabi itu, orang itu berlomba-lomba untuk membebaskan budak. Sehingga waktu itu budak itu tidak ada lagi di tanah Arab, karena semua dibebaskan, karena mereka tahu besarnya pahala bebaskan budak. Berarti waktu itu bebaskan budak itu berarti yang disampaikan sekte adalah zaman waktu masih ada perbudakan, gitu, masih awal-awal Islam. Karena waktu itu kan Islam itu kan belum kuat, belum bisa untuk membebaskan budak, gitu guys, belum bisa mengatur aturan itu gitu. Nah setelah kuat baru bisa dibuat aturannya gitu kan. Jadi semua orang budak itu dibeli dan dimerdekakan guys gitu oleh kaum muslimin. Lebih lanjut dia katakan, sistem seperti itu tidak bisa berjalan sekarang. Mungkin 40-50 tahun dari sekarang ketika umat muslim sudah menjadi kuat. Iya, sama kayak misalnya gini. Indonesia ini pemerintahnya nggak kuat. Gimana menjalankan aturan coba? Yang orang kaya bayar pajak sekian, orang miskin bayar pajak sekian, ada pajak ini, pajak itu. Gimana coba jangan aturan itu coba? Ya kan? Gimana? Ya caranya dengan berkuasa. Islam belum berkuasa sekarang. Jadi ini adalah bukan hal yang aneh. Anda kalau menjalankan kebijakan harus berkuasa dulu. Coba deh, pil pahit. Suruh dia jalankan kebijakannya di negeri ini. Dia mau kebijakan apa? Nggak bisa. Karena dia belum berkuasa. Karena ke Islam belum berkuasa, maka belum bisa melakukan aturan itu. Sekarang kita semuanya
Kita semuanya tidak ada yang hidup gratis ya, bayar pajak semua kita guys. Ya kan? Nah, ini memang begitu sistem aturan negara tuh begitu. Kota bahkan desa tuh bayar pajak memang. Nggak bisa lepas dari pajak guys. Karena kita butuh biaya pembangunan. Jangan orang lain membangun dan tinggal nikmati aja kan itu namanya nggak adil. Sena perut namanya kan. Nah ini udah kayak sena lagi. Orang Islam bayar zakat, bangun negeri dan bayar tentara. Orang non muslim hanya disuruh bayar tentara saja, memang nggak mau kan kelewatan itu. Masa mau menikmati keamanannya, menikmati fasilitas yang dibangun kaum muslimin, mereka cuma nggak mau bayar apa-apa kan nggak adil guys. Itu namanya sena udelnya gitu kan namanya. Kembali ke pertanyaan kita, katanya tidak ada paksaan dalam Islam. Kenapa orang dikasih pilihan bayar jizyah atau masuk Islam? Karena gini ya, kalau Anda masuk Islam, Anda bayar juga, namanya zakat. Ngerti nggak? Intinya Anda mau masuk Islam apa tidak, Anda tetap bayar. Bahkan kalau masuk Islam, lebih besar jumlahnya. Itu yang tidak pahami. Jadi bukannya Anda masuk Islam itu ada ongkang kaki, enggak. Bayar juga. Ini saya contoh ya. Misalnya gini ya, saya adalah misalnya saya adalah saya bikin suatu tempat gitu, tempat berbayar, misalnya kayak apa ya, kayak kos-kosan lah. Ada kos-kosan yang itu kamar kosong aja, ada yang kos-kosan itu ada fasilitasnya, ada tempat tidur apa segala macam. Nah, lalu saya kalau kamu pilih mana? Kalau kamu pilih yang ada fasilitas tempat tidurnya, TV, kulkas, kamu akan bayar 1 juta. Tapi kalau kamu pilih kamarnya aja, kosong, tanpa fasilitas, kamu akan bayar 300.000. Nah, kamu milih yang mana? Ya kan? Nah, orang Kristen milihnya yang 300.000. Lalu mau bayar, oh nggak bisa gitu. Lalu oke saya pilih yang fasilitas lengkap ya bayar 1 juta. Kena juga guys, gitu ngerti nggak? Nah itu yang pahami. Jadi kita tuh jadi kalau orang ini nggak masuk Islam, ya mereka bayar jizyah. Mereka masuk Islam bayar zakat, lebih besar pada jizyah. Ini sama-sama kena gitu. Ini nggak ada yang gratis gitu kan. Negara aja bayar kita nih pajak gitu. Jadi tapi Pak ini nggak ngerti tentang konsep jizyah, zakat, dia belajar dulu. Dia mandang jizyahnya aja, ada zakat juga. Anda muslim bayar zakat, non muslim bayar jizyah. Selesai. Sama-sama bayar. Bahkan Anda enak malah. Orang membangun negeri, Anda cuma bayar keamanan, tapi Anda berhak boleh menikmati fasilitas itu kan adil. Tapi itu Islam. Begitu besarnya Islam. Sehingga Islam yang membiayai pembangunan, orang muslim tinggal menikmati saja. Mereka hanya bayar uang keamanan guys. Betapa enaknya hidup mereka di negeri kaum muslimin. Tapi mereka tidak tahu diri juga gitu kan. Untuk menjawab itu, kita serahkan kepada saudara muslim untuk menjawabnya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Syekh Asim Al-Hakim. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus Ini pasti musik lagi nih. Nah kan. Jadi gini guys ya, intinya adalah ketika Islam menaklukkan suatu negara, ingat ya, di zaman penaklukan loh, bukan sekarang. Itu orang dikasih pilihan. Anda mau ditawari masuk Islam. Kenapa? Karena kalau masuk Islam, mereka akan dikenakan zakat. Masuk Islam ya, oke, kamu bayar zakat. Untuk apa zakat? Untuk keamanan dan untuk pembangunan. Bangun jalan, bangun rumah ibadah, bangun sekolah, bayar tentara. Itu zakat itu. Nah, nggak mau masuk Islam, oke, kamu tetap Kristen misalnya. Ya sudah, bayar jizyah. Bayar juga. Jadi mau masuk Islam, mau tidak tetap bayar. Anda perlu pilih, mau bayar lebih besar atau lebih kecil. Nah, orang tentu kalau mau enaknya, nggak saya Kristen aja. Kenapa? Cuma bayar jizyah kok, lebih kecil, oh pintar. Tapi Anda masuk neraka gitu kan, saya pilih. Ini Islam tuh dengan logis menjawabnya. Oke, kamu memang tetap di Kristen, nggak bayar sebesar zakatnya kaum muslimin, karena kamu tidak mau menerima Islam, oke, kamu tetap Kristen. Kamu cuma bayar jizyah yang lebih kecil, uang keamanan saja. Tapi ingat, konsekuensi kamu masuk neraka, ya sudah, itu pilihanmu, silakan itu. Nggak mau juga, bayar jizyah, orang bayar zakat, ya keluar negeri ini. Berarti kamu nggak mau kontribusi.
Sama kayak orang nggak mau bayar pajak kan, bahkan ada orang nggak mau bayar itu bayar pajak itu di penjara kan, itu konsekuensinya gitu. Karena nggak mau kontribusi, mau enaknya saja. Orang lain nyumbang bangun jalan, bangun jembatan, ada tinggal pakai kan nggak enak agama itu ya, nggak adil kan. Makanya ikut nyumbang lah gitu. Nah ini cuma bayar uang kemana pun nggak mau gitu kan. Nah itu masalah di situ guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.